Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Welcome back di segmen analisa kripto. Di video kali ini kita akan jawab pertanyaan dari Erli Ernawati. HNT coba beli, kok turun terus? Kenapa? Thanks. Kita akan coba untuk ulas seperti apa posisi dari HNT saat ini. Kalau kita lihat HNT atau Helium, dia masih diperdagangkan di kisaran 24.000. Ya lumayan udah turun ya, turunnya sekitar 4%-an kalau hari ini. Kemarin turunnya justru lebih dalam. Saat ini Helium ada di peringkat 156 di CMC. Ini adalah project coin yang mana sifatnya itu blockchain terdesentralisasi dengan perangkat Internet of Things. Dia mengandalkan kecepatan dalam hal transaksi yang merupakan kombinasi dari gateway kabel dan juga perangkat pengembangan blockchain. Sebenarnya project dari HNT ini cukup bagus kalau menurut saya. Ya, dia beberapa kali coba bikin yang namanya integrasi dari beberapa alat pembayaran. Dan juga kalau kita lihat dari track record, si Kerry telah memegang beberapa peran pengembangan sebelum Helium, mencakup perusahaan optimasi periklanan Ware dan juga diakuisisi oleh PayPal. Jadi kalau kita lihat sebenarnya pendiri-pendiri daripada Helium ini juga bukan orang-orang sembarangan, teman-teman. Jadi dia secara track record sebenarnya bagus. Dan juga project yang dibikin cenderung bagus. Lalu ada apa sebenarnya? Kenapa harganya turun? Kalau kita lihat dari berita, um, Binance itu akan melakukan delisting untuk koin HNT dan juga Wabi, ya. Jadi ini adalah sentimen negatifnya, teman-teman. Binance adalah exchange terbesar, di mana kalau dia delisting sebuah koin itu pasti dengan pertimbangan yang sudah matang. Dan mungkin ya indikasinya adalah HNT ini punya perdagangan yang agak sepi. Kalau di sini sih mereka bilang bahwa Binance akan support migrasi ya swap antara HNT dan juga Solana Network dengan following timeline. Ini ada caranya. Gimana kalau kita mau swap? Kita punya koin nih misalkan di Binance, kita bisa swap dia ke Solana. Ini adalah solusi yang ditawarkan oleh Binance. Jadi dari beberapa analis juga sedang membahas ini. Ini dari Binance Feed ya. The Helium Foundation, non-profit organization respond for overseeing the Helium network has responded to recent announcement made by Binance US. Kalau kita lihat ini informasinya dikatakan bahwa Helium Foundation itu merekomendasikan kalau investor yang memiliki HNT, yang hold HNT aset di Binance US, itu bisa take action, bisa mengambil tindakan, seperti melakukan withdraw. Withdrawnya kemana? Withdraw dalam artian teman-teman diajak atau dihimbau untuk melakukan pemindahan aset ke Helium Wallet, official Helium Wallet apps yang bisa teman-teman download di iOS dan juga di Android. Silahkan teman-teman cek di Google Play Store atau di Apple Store. Itu teman-teman cek aplikasi yang bernama Helium Wallet. Di sana teman-teman bisa transfer dana kalian. Let's say kalau teman-teman mau hold. Apakah ini berarti Helium ini project scam? Ya nggak gitu juga ya. Dia di listing dari Binance bukan berarti Helium scam, teman-teman. Eh Ya, ini masih dalam pembahasan. Seperti apa kita tahu, ya masalah yang terbesar menurut saya adalah perdagangan yang agak sepi di koin Helium. Ya, dan sekarang ya udah waktunya Helium ini maintaining, maintaining dulu, libur dulu, libur dulu, dan tentunya mereka bisa melakukan migrasi ya, migrasi ke Solana, teman-teman. Jadi kalau kita lihat sih Helium ini mulai bekerja sama sepertinya dengan Solana dalam hal migrasi. Sepertinya akan ada pemindahan pemindahan besar-besaran nih dari blockchain mereka. Jadi kalau kita lihat dari Twitter, an upgrade on Helium network migration to Solana. Redline, oke, dia bakalan migrasi ya. Jadi mungkin nggak tahu juga apakah ini berdampak secara langsung atau enggak, tapi yang pasti ya Binance sudah delisting dan berarti Helium ini masih bisa diperdagangkan di beberapa exchange saja. Dia masih bisa didapat di KuCoin masih ada,
Get.io masih ada, di Bybit juga masih ada, di OKX, Crypto.com, dan masih banyak lagi. Jadi tenang aja buat teman-teman yang hold Helium. Kalau dari posisi chart gimana? Ini kita pakai chart yang ada di KuCoin karena chart yang ada di Binance udah dihapus di TradingView, teman-teman. Dia akan delisting itu kapan ya? Em, Dia akan delisting di tanggal 25. Maret ini tanggal 25. Hari ini tanggal 19. Masih ada sekitar 5-6 hari ke depan baru dia delisting untuk pair Helium. Jadi teman-teman yang punya aset di Binance masih punya kesempatan buat pindahkan aset kalian, entah itu ke exchange lain atau ke wallet dari Helium. Itu teman-teman. Dari segi pergerakan harga ya kena dam ya. Helium drop sangat-sangat signifikan. Kalau kita lihat dari penurunannya, Helium ini udah turun sekitar 56%. Jadi lumayan dalam juga. Sekarang dia lagi bertahan di level support. Next, tujuannya adalah entah itu dia bisa sustain bertahan di sini, kemudian perlahan-lahan harganya recover, atau justru dia malah dump lebih dalam lagi dan melanjutkan tren penurunan. Dari volume perdagangan ini sangat-sangat besar. Dari progres pergerakan RSI dari Helium sendiri juga menunjukkan dia sudah masuk ke level jenuh jualnya lagi. Jadi sangat-sangat impulsif tren penurunan dari Helium beberapa waktu kemarin, teman-teman. Karena ya berita daripada ini, si Binance yang delisting. Sementara dari time frame 4 jam, sepertinya selling masih cukup mendominasi buat Helium. Sementara sih dia ketahan di level support di 1,5 dolar. Dan kedepannya kita nggak bisa make sure apakah ini beneran terjadi atau justru bakalan terjadi ada penarikan yang lebih besar lagi terhadap Helium. Sehingga harganya mungkin berpeluang buat lanjut turun. Jadi itu buat eh, Mbak Erli, semoga bisa dapat insight ya. Sementara Helium memang lagi turun dan kita masih belum pasti sampai mana dia bakalan turun, tapi yang pasti ada indikasi dia bertahan di harga sekarang. Ya, ada indikasi juga dia bisa turun lebih dalam karena memang situasinya sekarang masih benar-benar cukup dalam tekanan yang kuat. Tapi nggak perlu khawatir kalau punya Helium di Binance atau di toko kripto mungkin bisa dialihkan dulu ke exchange lain ya. Em, ya ada beberapa exchange yang bisa dipakai seperti KuCoin, Get.io, terus Indodax juga masih ada dan bakalan ada, jadi nggak perlu khawatir. Ini masih banyak sih exchange yang bisa dipakai. Jadi gitu aja buat HNT. Semoga bisa bermanfaat. Dan akhir kata saya Andre, makasih.